Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harapkan kalian semua dimanapun kalian berada, saya harapkan kalian sehat-sehat saja. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan kita dari segala penyakit dan menjauhkan kita dari segala bahaya yang melata ya. Oke, jadi di video kali ini saya mau berbagi ilmu, tapi di video kali ini saya mau membahas satu hadis, di mana hadis ini hadis yang sahih ya. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ilmu afdalu minal mali, yang artinya ilmu itu lebih utama daripada harta. Kita lihat sejarah. Pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum Hawariyin pernah bertanya kepada Sayyidina Ali. Kata kaum Hawariyin, "Hei Sayyidina Ali, menurut kamu utama ilmu atau harta?" Dijawab oleh Sayyidina Ali dengan tegas, "Ya utama ilmu dong." Kata kaum Hawariyin, "Kenapa sebabnya?" Kata Sayyidina Ali, "Karena dengan ilmu bisa menjaga diri kita, sedangkan harta itu harus dijaga oleh kita sendiri." Kalau kita bisa ilmu bela diri nih, tiba-tiba datang orang yang ingin menzalim kita, membunuh kita, bawa pedang, bawa pisau, otomatis kita tidak akan terlukai jasad kita, anggota kita, karena kita bisa jurus bela diri gitu. Kita akan selamat, tidak akan terbunuh gitu. Tapi kalau harta itu harus dijaga oleh kita. Kalau kita jualan sesuatu, dari mulai jualan sayuran, jualan benda-benda yang bisa dipakai seperti motor, seperti kapal, seperti mobil, itu kan harus dijaga dari mulai pertama dagang sampai tutup, itu harus dijaga terus menerus, dipantau terus, jangan sampai lengah, jangan sampai ketiduran gitu yang menjaganya. Kenapa? Karena nantinya itu barang takut dicuri oleh orang lain, takut dikotori oleh orang lain, takut dirusak oleh orang lain, takut dipatah-patahkan, takut dibakar, dan selainnya. Jadi harus dipantau terus. Kalau harta, beda dengan ilmu, gak usah dipantau, karena ilmu itu menjaga diri kita selalu gitu umpamanya. Terus kata Sayyidina Ali, kalau ilmu itu jika diberikan akan bertambah, sedangkan kalau harta itu jika diberikan akan berkurang. Contoh, kalau kita punya uang 10.000 nih umpamanya, uang ini berikan kepada anak-anak kita, otomatis uang yang 10.000 ini tidak akan bertambah, namun akan berkurang. Berbeda dengan ilmu, kita bisa ilmu wudhu nih, tiba-tiba ada orang yang ingin mau belajar tentang ilmu wudhu, 2 orang, kemudian kita amalkan ilmu wudhu ini kepada 2 orang ini, otomatis ilmu kita akan bertambah menjadi 3. Nah gitu, jadi keunggulannya sangat berbeda sekali, jadi akan unggul ilmu daripada harta. Terus kata Sayyidina Ali, kalau kita punya ilmu itu tidak akan berat dibawa kemana-mana, sedangkan kalau kita punya harta itu berat dibawa kemana-mana. Jadi umpamanya kalau kita sudah hafal ilmu-ilmu tajwid, ilmu-ilmu hadis, ilmu-ilmu sorof, ilmu-ilmu nahu, ilmu-ilmu teknologi, ilmu-ilmu duniawi, ataupun ilmu-ilmu agama, dan ilmu-ilmu pertanian, itu semua tidak akan pernah berat dibawa kemana-mana, tapi akan merasa ringan saja. Pada dasarnya itu orang banyak ilmunya tapi tidak merasa berat, biasa-biasa aja gitu. Berbeda dengan harta, kalau kita punya mobil umpamanya, terus ini si mobil mati, tidak bisa berjalan, itu kan harus dibawa, kan berat tuh. Apalagi kalau sampai perjalanannya berkilo-kilo, 4 kilo, 5 kilo, 6 kilo, sampai 7 kilo, kan itu akan menghabiskan tenaga, akan menghabiskan tenaga yang begitu dalam gitu ya. Jadi kalau harta itu sifatnya capek gitu kalau dibawa-bawa, tetapi kalau ilmu tidak akan pernah berat dibawa-bawa kemana-mana gitu. Terus kata Sayyidina Ali,
Kalau kita punya ilmu terus ada orang yang ingin membutuhkan dengan ilmu kita, umpamanya kalau kita punya ilmu mijit nih, ataupun punya ilmu bakat kori nih, ataupun punya ilmu bakat berbicara seperti dakwah, mendakwahkan kebenaran agama Islam, otomatis kalau kita setelah selesai acara tersebut, selesai kori tersebut, selesai dakwah tersebut, selesai mijitnya, otomatis orang yang kita pijit, otomatis orang yang ngundang kita itu akan memberi uang kepada kita. Jadi tidak akan di nanti memberi uangnya, tapi di hari itu pula orang itu memberi uang kepada kita. Berbeda dengan harta. Kalau kita jualan sesuatu nih, tiba-tiba datang orang yang ingin membeli barang kita, biasanya kan ada orang yang ingin membeli tapi barang jual bayarnya nanti aja, nggak di hari ini gitu. Jadi bang, saya mau beli ini tapi uangnya besok aja deh, bulan nanti aja deh, saya belum gajian, alasannya saya belum ada uangnya udah kepake dan sebagainya, alasannya banyak lah gitu ya. Mungkin teman-teman bisa dipahami bahwa kalau kita ditanya masalah unggul ilmu atau harta, pasti kita akan berbicara atau mengakui bahwa akan lebih unggul ilmu daripada harta ya. Ya gitu pasti. Kalau ada manfaatnya apa-apa yang saya ucapkan semoga bermanfaat. Kalau tidak ada manfaatnya, itu semata-mata kebodohan dari saya. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang berguna untuk bangsa dan nusa. Oke, mungkin segitu saja ya. Semoga kalian semua dimanapun kalian berada bisa sehat-sehat selalu, dan doakan juga saya di sini semoga saya sehat selalu untuk mendakwahkan kebenaran lagi. Insya Allah pada pertemuan-pertemuan nanti saya akan bahas ilmu-ilmu agama lagi, tentunya tentang ilmu agama Islam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.